Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau nanya, kalian kalau di rumah nyusun pakaian itu berdasarkan apa? Di Aldi? Ya, kalau Rina gimana, Rina? Oke, nah tadi Aldi bilang kalau dia nyusun pakaiannya itu berdasarkan jenisnya, pakai yang celana, baju. Kalau Rina katanya menyusun pakaiannya itu berdasarkan warna. Kalau yang pink semuanya pink, dari celana, mau itu baju, jilbab, itu semuanya pink gitu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat mampu menentukan periode dan golongan berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, dari tujuan ini kalian udah tahu kan kita mau belajar apa hari ini, yaitu cara menentukan periode dan golongan. Nah, adapun urutan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti kalian akan Ibu tampilkan video pembelajaran tentang materi hari ini. Terus kalian akan Ibu bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti di dalam lembar kerja peserta didik itu kalian akan menyelesaikan soal-soal yang telah Ibu berikan nanti. Terus kalian juga boleh bertanya, dipersilakan untuk bertanya ketika kesulitan dalam mengerjakan LKPD tersebut. Terus kalian juga boleh buka literatur berupa buku pelajaran yang kalian pegang. Terus juga boleh buka internet khusus pelajaran Ibu hari ini. Kalian boleh buka internet untuk mengumpulkan data-data atau yang sumber-sumber yang memang kalian perlukan untuk menyelesaikan tugas Ibu berikan. Terus nanti kalian akan hasil dari LKPD yang telah kalian selesaikan itu nanti akan kalian presentasikan semuanya. Setelah presentasi nanti setelah presentasi kalian akan menyimpulkan, beberapa orang dari kalian akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Langsung aja kita masuk ke materi. Simak video berikut ini ya. Oke, Ibu tampilkan. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Saleha Arfianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan course yang berjudul Cara Mudah Menentukan Golongan dan Periode Unsur dari Nomor Atom. Oke, sebelum kita belajar, subscribe dulu ya channel kita Yun Academy Indonesia. Karena di channel ini akan selalu update tentang materi yang kamu butuhkan untuk ulangan, ujian, dan untuk memahami materi yang kamu belum ngerti di sekolah. Nah, di channel Yun Academy Indonesia ini, semua hal yang ingin kamu pelajari dalam satu klik. Oke, nah teman-teman masih ingat kan, konfigurasi elektron itu ada konfigurasi Bohr dan ada konfigurasi mekanika kuantum. Nah, masing-masing konfigurasi itu punya cara tersendiri dalam menentukan golongan dan periode. Oke, nah kalau di konfigurasi Bohr, periode itu dapat kita lihat dari jumlah kulitnya. Sedangkan golongannya itu dari elektron valensi atau elektron yang di kulit terluar. Tuh contohnya. Karbon dengan konfigurasi seperti ini berarti periodenya 2 karena kulitnya juga 2, 1, 2, maka periodenya 2. Kemudian untuk iodium ini kulitnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, makanya ini periode 5. Kemudian untuk kalium ini ada 4 kulit, 1, 2, 3, 4, maka kalium ini masuk periode 4. Kemudian untuk gallium, ini juga sama, ada 4 kulit, 1, 2, 3, 4, maka gallium merupakan unsur dengan periode 4. Nah, kemudian untuk golongannya, dapat kita lihat di sini, golongan itu dapat kita lihat dari elektron valensi atau elektron di kulit terluar. Untuk karbon berarti elektron valensinya 4, maka dia golongan 4A. Nah, perlu diketahui juga untuk di konfigurasi Bohr ini itu hanya berlaku untuk unsur-unsur di golongan utama. Jadi pasti golongannya selalu A, gitu ya. Nah, kemudian untuk yodium ini elektron valensinya 7, maka dia golongan 7A. Nah, untuk di kalium ini elektron valensinya 1, maka kalium merupakan unsur dengan golongan 1A. Untuk gallium ini
elektron valensinya 3, maka gallium merupakan unsur dengan golongan 3A. Tuh, mudah kan? Nah, sekarang konfigurasi mekanika kuantum. Nah, di konfigurasi mekanika kuantum ini, kalau kita mau menentukan periode, itu kita lihat aja bilangan kuantum utama atau N yang terbesar dalam suatu konfigurasi elektronnya. Contohnya, kalsium. Nah, kalsium ini, kalau kita lihat, N yang terbesar itu ini kan, 4. Jadi, kalsium itu periode 4. Sedangkan untuk klor, yang terbesar itu 3, ya kan? Maka klor itu periode 3. Nah, untuk penentuan golongannya, kita lihat bilangan kuantum elektron terakhir dari konfigurasinya. Contohnya kalau di sini, kalau di kalsium ini yang berarti yang 4S, sedangkan kalau di klor yang berarti yang 3P, gitu ya. Dan perlu kita tekankan juga di sini, yang penting itu adalah nomor bilangan kuantum subkulit gitu. Ini S, ini P. Kenapa? Karena itu nantinya akan menentukan bloknya. Jadi kalau yang di bilangan kuantum elektron terakhirnya itu subkulitnya S, maka di blok S. Nah, golongannya itu sama dengan elektron di subkulit S-nya. Kalau 1 berarti golongan 1A. Kalau 2 berarti golongan 2A gitu ya. Nah, kalau P berarti golongannya itu sama dengan elektron di S ditambah elektron di P. Kalau S dan P-nya sama dengan 3, maka golongan 3A. Kalau S dan P-nya sama dengan 7, maka golongan 7A. Kalau kita lihat yang ini gitu ya, ini kan blok P. Nah, berarti untuk penentuan golongan, elektron di P yaitu 5 ditambah elektron di S 2, jadi 7. Maka golongan 7A. Nah, untuk yang di blok D, golongannya itu S ditambah D. Nah, kalau S ditambah D-nya 11, maka golongan 1B. Kalau S ditambah D-nya 12, maka golongan 2B. Nah, lihatnya di sini aja, ini kan 1, maka 1B. 2, maka 2B, gitu ya. Untuk kalau S dan D-nya 3, berarti golongan 3B. Sampai 7, itu berarti golongan 7B. Nah, kalau S ditambah D-nya itu sama dengan 8, 9, dan 10, itu berarti masuk ke golongan 8B. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat soal. Unsur X memiliki atom 16. Dalam sistem periodik, unsur X terletak pada periode dan golongan. Nah, untuk menentukan periode dan golongan, kita konfigurasikan terlebih dahulu. Nah, supaya cepat, berarti kita pakai konfigurasi yang singkatan. Masih ingat kan? S ini kan nomor atomnya 16 ya, berarti jumlah elektron juga 16. Nah, berarti kita singkat pakai yang mana? Helium, neon, argon, kripton. Neon ya. Nah, neon itu kan nomor atomnya 10. Berarti 16 dikurang 10, 6 lagi. Nah, konfigurasi itu dari neon lanjut ke 3S. Maka 3S kita isi di sini 3S2. Habis 3S 3P. 3P berapa? 3P 4. Gitu kan ya. Jadi kan pas. Ini 10 tambah 2, 12 tambah 4, 16. Nah, untuk periodenya di sini udah kelihatan kan? Yang N terbesar itu yang 3. Maka dia periode 3. Nah, di sini kita lihat harga bilangan kuantum elektron terakhirnya 3P 4. Nah, di sini terlihat subkulitnya itu subkulit P, maka ini masuk blok P. Nah, untuk blok P, penentuan golongannya yaitu elektron di S ditambah elektron di P. Berarti elektron di S 2 ditambah elektron di P 4. 2 tambah 4 hasilnya 6. Nah, maka ini masuk ke golongan 6A. Gitu ya. Oke, kita lihat soal nomor 2. Unsur Y memiliki nomor atom 28. Dalam sistem periodik, unsur Y terletak pada periode dan golongan. Nah, sama seperti tadi, kita konfigurasikan dulu elektronnya. Ini kan Y, nomor atomnya 28, gitu ya. Nah, berarti 28 kita pakai singkatan yang argon, ya kan? 28 dikurang 18, 10. Nah, dari argon berarti kita teruskan ke 4S. Maka ini 4S kita isi 4S2. Berarti elektronnya sudah berkurang ya. 10 dikurang 2, 8. Nah, 8 kita teruskan ke 3D. Maka 3D kita isi 8. Nah, di sini terlihat bahwa bilangan kuantum N yang terbesar yaitu 4. Maka ini merupakan periode 4.
Kemudian, ini kalau kita lihat harga bilangan kuantum terakhirnya, ini 3D 8. Maka unsur ini masuk ke blok D. Nah, untuk blok D, golongannya itu elektron di S ditambah elektron di D. Maka 2 ditambah 8. Hasilnya 10. Maka, unsur ini berarti masuk ke golongan 8B. Ingat ya, kalau DD itu berarti golongannya golongan transisi atau golongan B. Jadi, periode 4 golongan 8B. Jawabannya D. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Pantengin terus channel Yun Academy Indonesia. Oke, setelah kalian melihat video tadi, ini Ibu bagikan LKPD-nya. Silahkan kalian kerjakan masing-masing. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke Ibu ya. Kalian Ibu beri waktu 15 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya. Nanti setelah 15 menit Ibu akan kasih tahu kalian siap-siap untuk presentasi ya. Silahkan kerjakan. Iya Sani, gimana Sani? Ya, merumuskan masalah. Oke, Ibu jelaskan ya. Nanti di sini kan kalian kan di dalam LKPD kan diperintahkan kalian untuk merumuskan masalah. Nah, kalian apa masalah yang kalian dapat dari tadi setelah menonton video tadi? Misal gimana cara menentukan periode dan golongan, misal seperti itu rumusan masalahnya. Oke, bagaimana yang lain? Udah jelas semuanya? Oke, jelas. Terima kasih Sani untuk pertanyaannya. Lanjutkan pekerjaan kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan lagi ke Ibu ya. Nah, sekarang waktunya presentasi. Siapa yang mau presentasi duluan? Ya Budi, silakan Budi. Dengarkan semuanya ya, Budi presentasi. Oke, tepuk tangan dulu buat Budi. Terima kasih ya Budi. Selanjutnya siapa lagi? Ya Sinta, silakan Sinta. Oke, terima kasih Sinta. Oke, setelah selesai kita presentasi semuanya, ada yang ingin menyimpulkan materi kita hari ini? Ya Roni, silakan Roni. Oke, terima kasih Roni. Tepuk tangan dulu buat Roni ya. Mantap sekali jawaban Roni ya. Oke, seperti yang dikatakan Roni, untuk cara menentukan periode dan golongan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dengan cara Bohr dan dengan cara mekanika kuantum. Tinggal pilih saja kalian enaknya yang konfigurasi Bohr atau konfigurasi mekanika kuantum. Nah, untuk periode sendiri itu merupakan kulit terluar. Misal konfigurasi yang kita menggunakan konfigurasi mekanika kuantum. Jadi misal elektronnya terhenti pada subkulit 4s dan 3D. Jadi kita pilih kulit yang paling besar itu 4s. Jadi periodenya itu 4. Untuk golongannya sendiri itu jumlah dari elektron subkulit S dan D. Jadi itu misal S-nya 2, 4s2, 3d1. Jadi itu dia golongan 3B karena S ditambah D itu tadi adalah subkulit S dan D itu merupakan golongan B gitu kan. Jadi periodenya 4, subkulitnya itu 3B. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika terdapat mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.